الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه بها قولي. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, taufik serta hidayatnya sehingga kita masih diberikan waktu, diberikan umur yang panjang, diberikan nikmat iman, diberikan nikmat Islam, dan juga diberikan sehat walafiat sehingga kita masih bisa menghadiri acara pernikahan daripada saudara kita yang insya Allah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan oleh Allah selalu perlindungannya, dan kita yang hadir insya Allah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hajat-hajat kita, disampaikan semua hajat kita duniawiyah maupun ukhrawiyah, karena kita telah menyampaikan hajat saudara kita insya Allah. Amin Allahumma. Tak lupa pula salawat dan salam mana kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kita kelak nanti di yaumul qiyamah mendapatkan daripada syafaat beliau insyaallah ya. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati, yang saya muliakan, para sesepuh, para orang-orang tua di daerah ini ya, di tempat ini insyaallah mereka selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga para alim ulama dan juga para hadirin hadirat sekalian semuanya insyaallah yang saya hormati, terutama daripada keluarga mempelai laki-laki maupun mempelai wanita ya. Alhamdulillah, di pagi hari ini menjelang siang ya, masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita kesempatan menghadiri daripada acara nikah ya, menghadiri daripada yang dinamakan dengan walimatul urus ya, acara pernikahan saudara kita ya dan saudari kita yaitu Ihsan dengan Mutiara ya. Insyaallah dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ya. Datangnya saya di sini tidak mau ngisi pengajian ya, karena kesian wanitanya nanti sama pengantin laki perempuan ini kalau saya kasih wejangan kesian ya. Hari ini harinya mereka senang ya, kalau saya ingatkan akhirat nanti malah nangis semuanya ya. Nah, malah tidak jadi senang ya. Tapi sedikit saya akan tambahkan di acara yang sebahagia ini kabar-kabar yang juga bahagia ya, bukan kabar-kabar yang sedih. Nanti kalau saya kasih neraka di sini nanti kesian mantennya. Saya kasih surga atau nikmat-nikmatnya atau wejangan-wejangan yang pantas kita berikan kepada orang yang nikah di hari ini maupun yang belum nikah ya, ataupun maupun yang sudah nikah lama, maupun yang sudah lupa kapan nikahnya ya. Karena di sini ada orang yang belum nikah, ada orang yang pas sekarang nikah, ada orang yang sudah nikah, ada orang yang sudah lupa kapan nikahnya ya, karena sudah lamanya ya, karena sudah lamanya nikah jadi lupa kapan nikahnya ya. Dikatakan Rasulullah SAW bersabda ya, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj ya ma'syaras sabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj ila akhir hadis ya. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, wahai anak-anak muda, barang siapa yang mempunyai ba'ah, kemampuan ya dalam segala jenis ya, kemampuan zahir maupun kepada kemampuan batin, falyatazawwaj, hendaknya segeralah kita untuk nikah. Di sini Rasulullah SAW tidak mengatakan kalau kamu nanti sudah kaya raya, sudah mampu kaya raya baru nikah, enggak. Tapi di kapan orang itu butuh untuk dia menikah, maka disegerakanlah kita menikah.
terutama di zaman sekarang ini, ya. Malah justru dengan kemajuan zaman ini harusnya nikah itu bukan mundur tapi maju, ya. Dengan kemudahan maksiat yang begitu banyak di zaman sekarang ini, harusnya nikah itu maju bukan mundur, ya. Jangan kita mengatakan kita menunggu, ya, nanti kalau kita sudah mampu. Rasulullah SAW dalam hadis mengatakan apa? In yakunu fuqara yughnihumullah min fadli. Ya, kalau kita miskin, ya, orang itu kalau miskin, nanti apa? Yughnihumullah min fadli, dikayakan karena nikah. Ya, karena apa? Dengan kita menikah, kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki istri kita kepada kita. Rezeki anak kita kepada kita. Rezeki ke orang yang kita tanggung jawabkan kepada kita. Rezeki kita semua itu akan berlipat ganda dengan kita nikah. Jadi jangan kita mengatakan kalau kita punya harta baru kita mau nikah. Kalau kita punya uang kita baru mau nikah. Betul, nikah itu tidak akan terlaksana kalau tidak ada rezekinya, tidak ada perantaranya, tidak ada uangnya buat bikin dekor, tidak ada uangnya buat bikin lamaran, tidak ada uangnya buat undang orang, ya, tidak akan terjadi. Tapi uang itu akan terjadi apabila kita sudah memulai untuk mau menikah. Ya, di saat kita memulai mendekatkan diri kita untuk meminta anak seseorang, mungkin ya, akan meminta anak seseorang, akan nembung anaknya siapa, ya, akan kenalan dengan putrinya siapa, ya, untuk kita minta. Di situ Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan. Dikatakan ada dua hal di dunia ini yang rezekinya tidak akan disangka-sangka. Rezekinya tidak akan bisa kita bayangkan dengan akal pikiran sehat. Dua hal. Yang pertama, orang kalau mau menikah. Yang kedua, orang kalau mau membangun. Ya, orang kalau mau bangun rumah kelihatannya itik, tahu rumahnya jadi. Ya, begitu pula orang mau menikah, ya, itik minta anaknya orang nembung, nikahnya 3 bulan lagi, tahu-tahu rezekinya banyak dan mampu untuk melaksanakan nikah. Dan kita perlu ketahui, di saat kita menikah, itu pesan Rasulullah SAW, yang paling penting itu kita mencari, kalau kita punya anak perempuan, kita mencari mantu yang soleh, ya, mencari mantu yang soleh, karena soleh ini bekal dunia dan akhirat. Ya, kalau kita punya anak laki-laki, nyari mantu, kan, perempuan yang solehah, karena solehah ini bekal juga dunia dan akhirat. Kenapa saya katakan gitu? Orang mau mencari rezeki itu harus soleh. Ya, kalau orang itu yang mencari rezeki orangnya baik, otomatis barang yang dia ambil itu hasilnya baik. Ya, kalau hasil yang daripada barang itu baik, otomatis keturunannya akan menjadi baik. Ya, kenapa saya katakan gitu? Saya akan mengatakan bahwasanya orang yang tidak ingat dengan Allah Subhanahu wa taala aja diberikan rezeki, apalagi orang yang ingat. Ya, dikatakan kalau dunia ini berharga di hadapan Allah seperti sebagian daripada sayap lalat, maka orang yang tidak muslim tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta. Tapi karena harta ini tidak ada harganya, makanya semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan. Nah, kira-kira kalau semua orang diberikan, orang yang taat kira-kira mendapatkan hartanya atau tidak? Pasti diberikan apabila orang itu layak untuk menerima. Kalau orang itu tidak layak, tidak mungkin orang itu sampai tidak bisa makan. Makanya kunci paling penting untuk orang berkeluarga ini adalah suami yang soleh dan istri yang soleh. Kenapa? Suami yang soleh dia akan mampu menjadi pemimpin di rumah tangganya, mampu menjadi kiblat bagi istrinya, mampu menjadi kiblat bagi anak-anaknya, mampu menjadi pemimpin bagi keluarganya. Setiap orang itu mempunyai tanggung jawab, ya. Dikatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Suami punya tanggung jawab istri dan anak-anaknya, mendidik mereka dengan baik. Dan di saat seorang laki-laki itu soleh, otomatis keluarganya akan menjadi baik, keluarganya akan menjadi istimewa, keluarganya akan menjadi dekat sama Allah SWT. Begitu pula seorang istri yang solehah. Kenapa? Seorang istri solehah ini mempunyai peran yang sangat besar di rumah. Suami mungkin akan pergi dari pagi hari sampai sore hari untuk bekerja. Siapa yang berperan di rumah? Istri. Ya, istri ini punya peran yang sangat besar, punya peran yang sangat istimewa. Untuk apa? Untuk mendidik anak juga.
ya, untuk mendidik anaknya di saat suaminya pergi, untuk memberikan tarbiyah kepada anaknya. Gimana cara kita memberikan tarbiyah kepada anak? Mendidik anak itu di masa kecil itu paling penting. Kenapa? Kalau kita kelewatan di masa kecil anak kita, di saat besar kita susah untuk merubah anak itu walaupun bisa. Ya, kenapa? Terbiasa. Di mana anak itu bisa mendapatkan contoh dari ayah dan ibunya juga. Kalau ayah dan ibunya berperan dengan baik, sholatnya tepat waktu, jamaahnya mengajak anaknya, ngajinya anaknya dicek, otomatis mau tidak mau anak itu akan menjadi mulia. Ya, anak itu tergantung dengan orang tuanya. Begitu pula seorang orang tua ya tergantung dengan orang tuanya yang atas terus. Ya, semakin didikan anak itu baik, maka semakin keturunannya nanti akan menjadi baik. Jadi contoh yang pertama kali itu adalah apa? Mencari suami istri yang soleh dan soleh. Ya, kalau kita mau cari istri yang soleh. Jangan lihat hartanya, insya Allah hartanya bakal nyusul karena kesolehannya. Begitu pula seorang perempuan ingin mendapatkan laki-laki, carilah laki-laki yang baik. Insya Allah harta itu akan bisa dicari ya, yang bisa kita dapatkan. Juga dikatakan satu sama lain itu mau melihat keistimewaan dari istrinya, bukan kekurangan. Ya, karena manusia ini tidak ada yang sempurna. Manusia ini tidak ada yang lengkap. Kita di dunia ini disuruh belajar melihat keistimewaan orang. Agar kita bisa mengambil pelajaran dari keistimewaan orang itu tadi untuk kita pelajari buat diri kita. Tapi di zaman sekarang ini orang kebalik-balik, mereka mencari kejelekan orang. Padahal kita ini disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala melihat kejelekan diri kita sendiri agar kita mampu merubah. Ya, diperintahkan oleh para salafus salihin dikatakan apa? Ru'yatut taksir fil ilmi wal amal. Disuruh kita itu melihat kekurangan kita di dalam ilmu kita maupun amal kita. Tapi kalau orang sekarang paling mudah, wong ini sudah duduk, tahu-tahu ngerasani orang. Orang ini kejelekannya gini. Orang kalau biasa melihat kejelekan orang lain, dia akan tidak mampu melihat kejelekan diri sendiri. Pasti. Tapi kalau orang selalu melihat kebaikan orang, maka dia akan terus belajar dari kebaikan itu sehingga kejelekannya hilang karena selalu belajar kebaikan. Dan kejelekan seseorang ini, kalau kita biasa melihat kejelekan orang, hati kita ini isinya penuh kejelekan. Otomatis. Karena apa? Setiap hari pikirannya jelek, hatinya jadi jelek. Yang bisa dilakukan perbuatan jelek, sehingga dia tidak akan mampu berbuat baik sama sekali. Karena apa? Pikirannya, otaknya, hatinya, isinya mencari kejelekan orang. Hidupnya setiap hari apa? Tetangganya dicari. Tetangga saya itu gini. Teman saya itu gini. Mulutnya itu otomatis ngomongnya jelek terus. Kira-kira bisa berbuat baik orang kayak gitu? Tidak bisa, lebih asik berbuat jelek. Dan orang seperti itu biasanya kalau sudah menghitung kejelekan orang, dia berbuat sedikit baik aja merasa dia paling hebat. Padahal dia belum melakukan apapun. Makanya dikatakan oleh syariat kita diperintahkan untuk mencari kebaikan orang, ya, dan mengoreksi kejelekan kita sendiri. Agar apa? Agar kita bertambah. Setiap kita merasa kurang, saya ini belum punya ilmu apa-apa, saya ini belum melakukan amal apa-apa, otomatis dia akan bertambah terus untuk melakukan daripada amal. Karena apa? Melihat dirinya itu kurang. Dan melihat orang itu besar, melihat orang itu agung. Karena apa? Melihat orang dengan kebaikannya. Begitu pula orang di dalam rumah tangga itu dipesankan selalu melihat kebaikan daripada istrinya. Istrinya buatkan sesuatu untuk kamu ini. Suaminya melakukan sesuatu, pulang capek dari kerja, Allah kamu ini sudah berkorban demi kita, menghabiskan waktu kita. Yang suami juga mengatakan kepada istrinya, Masya Allah kamu sudah saya titipi anak, pegang anak dengan baik, masak, cucikan pakaian lain sebagainya sampai capek. Ya, istrinya, suaminya datang ke rumah, istrinya mijeti suaminya juga mijeti istrinya. Kamu juga sehari capek, ngomong anak, masakin. Ya, suaminya ngomong kamu kerja, Masya Allah setiap hari mikirkan maisahnya kita, kehidupan kita, pergi cari uang yang halal, mijeti. Satu sama lain sering apa? Melihat kelebihannya. Di saat kita melihat kelebihan satu sama lain, otomatis keluarga kita akan baik. Keluarga kita akan sakinah mawaddah warahmah. Karena tidak ada suami yang sempurna, tidak ada.
Begitu pula istri yang sempurna tidak ada. Rasulullah SAW aja mengatakan apa? Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik itu adalah orang yang paling baik sama keluarganya. Kita kalau mau lihat orang ini baik apa enggak, kita lihat sama keluarganya. Kalau keluarganya sakinah wadah rahmah, sama keluarganya baik, perhatiannya baik, insya Allah sama orang lain lebih baik. Tidak mungkin enggak ya. Tapi kebalikan di zaman sekarang ini, banyak orang yang sama orang lain baik, tapi sama keluarganya kurang baik. Sama temennya bisa senyum, ya ketemu temennya ketawa. Wah. Kalau yang laki ketemu temennya jalan-jalan ngakak-ngakak di jalan, di rumahnya cemberut, mukanya balik, dewe sakarepé dewe. Garam kelebihan sedikit. Kamu ini gimana tuh? Masa asin kamu ini? Koyok maaf, ya sesuatu yang tidak pantas saya sebut masin pol, ya enggak? Padahal kalau dia menegur masakanmu ini enak, cuman kok garamnya kelebihan sedikit, kan lebih enak. Begitu pula ya, lakinya mungkin sudah capek ya, keluar dari rumah baru rumah nggak mau. Begitu pula perempuannya ya, harus dimasaki kesel-kesel, malah bawa caci maki tok, merenek syukurin blas, ya. Akhirnya apa? Menjadikan sesuatu itu tidak baik di rumah tangga. Nanti kalau ketemu temen yang ngakak, arisan udah apa, bisa ketawa di rumah, menggerut lagi. Ya, jadi satu sama lain ini harus melihat kebaikan. Ya, di hari ini saya akan berpesan kepada manten laki-laki maupun manten perempuan mumpung belum kebacut, iya enggak, mumpung belum kebacut, satu sama lain itu melihat kebaikannya istrinya maupun melihat kebaikan suaminya. Karena apa? Dengan kita melihat kebaikan, insya Allah semuanya akan lancar. Ya, mulai hari ini kita belajarnya apa? Melihat kejelekan diri sendiri, melihat kebaikan orang lainnya. Semoga insya Allah di acara yang penuh barokah ini ya, menjadikan acara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadikan kemanten laki maupun kemanten perempuan dan keluarganya semua keluarga sakinah, mawaddah warahmah yang selalu mendapatkan perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan ridho daripada Rasulullah SAW. Dan begitu pula orang yang hadir di sini ya, karena menyampaikan daripada hajatnya yang mana, insya Allah hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ada yang sakit di antara keluarga kita diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala penyakitnya. Ada yang mempunyai masalah dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada masalahnya, insya Allah ya amin. Allahumma amin ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua dengar sekalipun para sepuh, warbi sepuh. Dua dengar sekalipun para lenggah kakung semana putri ingkang tubuh kinurmatan. Mekaten dalam wadaran sabda saking panjenenganipun Bapak Habib Muhammad Ahmad bin Muhammad Anis ingkang mijil saking Laladan Surakarta Bhinneka. Mugi-mugi saged andadosaken wewarah saha kepiling dumateng penganten ingkang enggal ugi penganten ingkang sampun lawas. Sono kan